Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Dwi Fitri dengan NIM C1A020002. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas R001, mata kuliah Ekonomi Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit masalah tentang produksi ekonomi Islam. Adapun pengertian produksi merupakan suatu mata rantai konsumsi yang menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan para konsumen dan bertujuan untuk memperoleh maslahah melalui adanya suatu aktivitas. Kemudian, produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap untuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkan dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Hal ini dapat dijelaskan dalam semua aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam atau harta yang dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh para pelaku produksi atau oleh umat Islam. Hal tersebut disampaikan dalam firman Allah dalam surat Al-Mulk yang bunyinya, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Adapun pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Kaf pada tahun 1992. Suatu usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik material, tapi juga moralitas untuk mencapai tujuan Islam yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian yang kedua menurut Siddiqi pada tahun 1992. Suatu penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan maslahah. Yang ketiga, menurut Rahman pada tahun 1995, menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi atau distribusi produksi secara merata. Yang keempat, menurut Manan pada tahun 1992, menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen yang islami. Yang terakhir, menurut Ulhaq pada tahun 1996, kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah yaitu kebutuhan bagi banyak orang, pemenuhannya bersifat wajib. Adapun faktor-faktor produksi, yang pertama tanah, yang kedua modal, dan yang ketiga tenaga kerja, dan yang terakhir organisasi. Kemudian konsep kepemilikan. Secara umum terdapat ketentuan syariat yang mengatur konsep kepemilikan antara lain. Yang pertama, pemanfaatan harta benda secara terus-menerus, pembayaran zakat sebanding dengan harta yang dimiliki. Kemudian pengguna harta pada secara bermanfaat. Keempat, penggunaan harta benda yang tidak merugikan orang lain. Kelima, memiliki harta benda yang sah. Keenam, penggunaan harta benda tidak dengan boros dan serakah. 7. Penggunaan harta benda tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, penerapan hukum waris yang terdapat dalam Islam. Adapun secara etimologi, kepemilikan al-milk berasal dari bahasa Arab, dari akar kata malaka yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau al-milk bisa juga disebut dengan hak milik atau milik saja. Kemudian fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu tabel atau persamaan matematis yang menggambarkan sejumlah output maksimum yang dapat dihasilkan
dari sektor produksi tertentu dan pada tingkat teknologi tertentu pula. Singkatnya, fungsi produksi adalah katalog dari kemungkinan hasil produksi tersebut. Fungsi produksi ialah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat kombinasi penggunaan input. Maksudnya adalah tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Karena semua input yang digunakan mengandung biaya, maka prinsip dari produksi adalah bagaimana produksi dapat berjalan sehingga mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan efisien dengan memaksimumkan output dan menggunakan input tetap dan menelisirkan penggunaan input tetap untuk mencapai output yang sama. Kemudian, produksi dan distribusi. Produksi sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa adanya produksi, kehidupan manusia akan sulit untuk dijalani. Produksi disebut sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi merupakan suatu mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi inilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian akan dikonsumsi oleh para konsumen. Dan distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Seluruh distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.